Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ihsan dari semester 3B. Di sini saya ingin mereview kembali materi hukum pidana lanjutan bab ketiga tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana Semenlov atau konkursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan: 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus atau bersamaan. Pengaturan perbarengan atau gabungan diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab 6 pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Perbuatan berlanjut atau fortgesetzt handling diatur dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut fortgesetzt handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pasal 63 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang lebih ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Ada perbuatan berlanjut atau fortgesetzt handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau fortgesetzt handling: contohnya seorang pembantu yang mencuri uang majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Jadi pembantu mengambil uang 10.000 secara berkala sampai menyentuh angka 1 juta. Itu contohnya. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis pasal 65 sampai pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh: melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini dipidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 tahun. Berarti
dia akan menjalani hukuman pidana selama 12 tahun penjara. Melakukan dua kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun plus sepertiga dikali 9 sama dengan 12 karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan plus pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh, A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan. Kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi di pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan plus 2 tahun. 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Konkursus realis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 tambah 9 sama dengan 15 bulan. Tapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pada pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tapi apabila dalam perkara 1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiga, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP itu memberatkan. Mungkin sekian review materi bab ketiga tentang perbarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.